Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada tutorial kali ini saya akan membuat tutorial bagaimana membuat presensi dengan batasan waktu atau limitasi waktu. Nah, presensi ini didesain untuk siswa-siswi menengah atas ya, atau menengah kejuruan. Kalau kita berikan kepada siswa-siswi menengah ke bawah, kadang ada beberapa setelan yang harus kita rubah. Nah, disarankan ketika nanti kita ngedit atau membuat presensi ini, akun Google kita sudah aktif dan tersinkronisasi dengan semua aplikasi yang sudah Google sediakan. Oke, langkah pertama kita buka browser Chrome, boleh browser yang lain, yang penting akun kita sudah aktif ya. Di sini akun saya sudah aktif ya. Terus setelah itu langkah pertama kita ketik gform. Setelah itu kita klik bagian atau kita pilih ya Google Formulir buat dan analisis survei gratis. Buka Google Formulir. Nah, pilih formulir kosong ya. Oke, sampai pada batas ini yang tadi saya katakan desain untuk presensi. Di sini saya mengumpulkan alamat email defaultnya. Nah, kalau misalkan kita pakai untuk anak SMP menengah pertama, maka kita perlu merubah atau di bagian setelan ya. Saya ulang, klik bagian setelan, gambar roda aksi. Setelah itu checklist atau buang checklist kumpulkan alamat email dan simpan. Maka otomatis di sini tidak ada kumpulkan alamat email. Karena kalau kita desain untuk siswa SMP, kadang-kala siswa SMP tidak paham apa itu email. Nah, karena di tutorial saya kali ini, saya mendesain untuk siswa menengah atas ataupun siswa menengah kejuruan. Oke, di sini di langkah pertama saya aktifkan kumpulkan alamat email karena saya yakin anak-anak menengah kejuruan ataupun atas itu sudah paham tentang email. Nah, setelah itu saya aktifkan tanda terima respon ya, tapi di sini jika responden memintanya. Nah, setelah itu supaya para siswa SMK nanti tidak mengisi berulang kali ya, maka saya batasi ke satu tanggapan. Nah, di sini ada catatan, responden diwajibkan untuk masuk ke Google ya. Jadi prinsipnya ketika nanti checklist ini kita aktifkan ya, maka dia hanya bisa mengisi satu kali dan wajib menggunakan akun Google-nya. Nah, setelah itu kita simpan ya. Maka di sini ada indikasi alamat email. Ini setting pertama untuk presensi siswa menengah atas ataupun siswa menengah kejuruan. Setelah itu kita kasih judul. Di sini judulnya adalah pelajaran administrasi infra struktur jaringan AIJ minggu. Nah, untuk judul silahkan bebas karena di sini kita PJJ-nya menggunakan sistem presensi per minggu, jadi sifatnya di judul kita berikan indikasi kata minggu. Deskripsi formulir silahkan diisi. Isilah presensi terlebih dahulu sebelum aktivitas pembelajaran.
Setelah itu silahkan di blok, kita pilih copy dan taruh di bagian atas judul formulir tanpa judul di atas ya, beranda formulir. Klik saja sekali, klik kiri ya, klik kiri, nanti di sini akan terisi sesuai dengan nama judulnya. Nah, setelah itu di langkah selanjutnya ini saya hapus dulu. Oke. Nah, di sini akan saya tambah ya. Di bagian ini nanti akan saya tambah gambar. Gambar di sini nanti akan saya tambah dengan logo ya. Ataupun logo sekolah, kuliah atau cover sekolah ya. Kan kita unggah dulu. Oke. Oke. Nah, sifat dari Google Form, karena ini adalah sinkronisasi dengan internet, maka dia akan menyimpan secara otomatis. Nah, kita bisa tampilkan dengan mengeklik tombol pratinjau. Oke, ini tampilannya. Ya, terus kita tambah dengan pertanyaan. Nah, untuk pertanyaan pertama adalah kita pilih jawaban singkat. Di sini adalah nama lengkap. Oke, dan silahkan klik atau geser tombol wajib diisi. Ya, jawaban singkat modelnya. Kita tambah lagi. Kelas. Nah, untuk bagian ini nanti untuk kelas itu menggunakan, saya tidak menggunakan pilihan ganda ya, tapi saya menggunakan atau kotak centang ya, seperti ini ya. Tapi saya menggunakan menu drop down karena lebih praktis ya. Kalau kita kelas menggunakan menu drop down lebih praktis. Ini kita isi dengan kelas 10 TKJ 11 A TKJ, tambahkan opsi lagi 11 B TKJ, tambahkan opsi lagi 11 C TKJ. Oke, sudah. Masih sama, di sini wajib diisi ya, tidak usah tambah apapun. Setelah itu kita tambah lagi pertanyaan. Selanjutnya adalah nomor absen. Absen ya. Atau boleh nomor induk siswa, monggo silahkan. Nah, di sini di jawaban singkat di sini akan menjadi akan terdapat keterangan tambah validasi respon telah ditambahkan. Nah, kenapa? Ini ada logikanya. Karena di sini nomor absen, maka saya pilih angka. Dan untuk sistemnya saya tetap pilih adalah angka. Jadi nanti dia harus mengisikan angka. Ya. Nah, nanti ini di menu ini kita bisa menjadikan ini sebagai password. Kalau kita ingin kuis kita menggunakan Google Form ada password. Jadi ada logika yang nanti kita isikan di kuis. Nah, di pertemuan ini di tutorial ini saya hanya membahas simple bagaimana kita membuat presensi dengan batasan waktu. Oke, lanjut tambah pertanyaan. Nah, di sini ada nama lengkap, kelas sudah, nomor absen. Setelah itu, nah kalau misalkan presensi ini digunakan untuk lebih daripada satu mapel, maka di sini juga ada pilihan mapelnya ya. Nah, di contoh saya tutorial kali ini saya tidak ada pilihan mapel. Jadi kalau tidak ada pilihan mapel atau mata pelajaran, maka langkah selanjutnya adalah kita isi tanggal. Kenapa tanggal? Karena nanti berlakunya ini akan sesuai dengan presensinya akan sesuai dengan tanggal. Nah,
Kalau kita isi tanggal, maka di sini akan berubah menjadi tanggal. Karena di sini memang ada opsi menu tanggal dan waktu. Nah, ini akan kita pakai semua. Tanggal persensi. Di sini akan terisi bulan, hari, tahun. Wajib diisi. Kita tambah lagi dengan alokasi waktu persensi. Jadi akan kelihatan siswa yang terlambat. Nah, di sini akan berubah menjadi waktu. Nah, saya tidak menambahkan dengan mata pelajaran ya. Jadi kalau mungkin secara PJJ ada Bapak Ibu atau teman-teman yang mengampu 2 mata pelajaran dan diberbarengan PJJ, maka otomatis di sini akan ada opsi pilihan mata pelajarannya. Oke, lanjut. Nah, sampai batas ini kita sudah selesai ya, untuk formnya. Nah, setelah ini kita lihat dulu pratinjonya. Ini tampilannya ya, praktis. Nah, di sini saya aktifkan kirim salinan tanggapan saya ya. Kalau misalkan nanti saya uji coba, kalau tidak saya uji coba. Nah, oke, kita close. Langkah selanjutnya kita aktifkan 3 titik ya, 3 titik ya. Di sini ada 3 titik atas di sebelah tombol kirim ya. Ini di sini sudah add-on ya. Ini kita set kayak yang ini, klik sekali. Setelah itu kita pilih menu add-on. Nah, ketika nanti tampil ya, maka di sini kita ketik tombol kita pilih atau ketik form limiter. Oke. Nah, di sini ada beberapa pilihan ya. Ada form limiter nanti yang kita install setelah ini ya. Nah, kita pilih ada email notification form, ada form director dan lain-lain. Kita pilih form limiter. Nah, ini add-on-nya. Jadi sudah tergabung jadi satu dengan Google, tapi harus diinstalkan terlebih dahulu. Kita install. Nah, bersiap untuk memasang, lanjutkan. Nanti akan diarahkan kepada akun Google kita. Agak lama. Oke, di sini saya akan pakai akun utama saya. Klik, pilih akunnya, tunggu beberapa saat. Jadi di sini ada keterangan dari Google di mana nanti kita harus mengizinkan form limiter untuk melihat, mengedit dan sebagainya sampai bawah ya. Bawah. Nah, setelah itu ketika kita mempercayai form limiter, maka kita klik tombol izinkan. Oke. Oke, sampai batas ini form limiter telah diinstal, kita klik tombol selesai. Kita close terlebih dahulu ya. Ini akan tampil menu form limiter ya. Kita close terlebih dahulu. Setelah itu untuk add-on ini kita close. Nah, kita buat tab baru. Akan tetapi untuk persensi ini kita close. Kita akan cek apakah add-on limiter nanti di sini akan ada ya.
ada add-on, kita cek apakah add-on limiter ini sudah. Nah, ini di sini sebetulnya saya sudah jadi ya, form limiter, kita pilih dulu. Ini saya aktifkan dulu, coba kita klik. Nah, di sini sudah jadi. Karena beberapa kasus yang ada di saat instalasi pertama, maka kadang-kala di menu add-on atau form limiter strip probe ini tidak keluar. Ketika diklik, maka di sini tidak ada setting untuk set limitnya, tidak ada. Nah, di saya langsung ya, saya langsung. Nah, supaya kita mencoba lebih yakin, maka saya klik lagi buat tab baru di browser. Setelah itu saya tutup atau close. Nah, saya ketik lagi gform, masih sama, Google formulir buat analisis survei. Oke, buka Google formulir. Nah, kita lanjutkan kepada setting lagi ya, setting dari formulir kita. Nah, ini kita klik ya. Oke, sudah. Sembari menunggu add-on-nya tampil di posisi sebelah tema. Oke, sudah tampil. Nah, di sini kita klik ya, add-on, menu add-on. Setelah itu pilih form limiter, maka akan tampil form limiter probe ya. Ada set limit dan bantuan kita pilih set limit. Sedang diproses. Limit type. Nah, di sini nanti akan diberikan option menggunakan batas waktu, date and time, number of form response. Nah, kalau kita number of form response, berarti sini ada stop accepting form response ya, when response are greater than. Nah, karena kita hanya membutuhkan batas tanggal dan waktu, maka saya pilih date and time. Kita isikan waktunya. Sekarang tanggal 28 pukul 8 lebih 10 menit, maka di sini saya isi hanya saya batasi 2 jam, berarti tanggal 28 ya. Time-nya saya batasi sampai dengan, sebagai contoh misalkan sampai dengan jam 8.15 menit misalkan. Berarti di sininya adalah, nah jangan lupa di sini ada AM, ada PM. Kalau sudah malam seperti ini berarti saya pilih PM. 08, nah ini jam 8 PM 15. Setelah itu kita set. Nah, di sini ada message. Jadi ketika nanti siswa yang akan mengisi itu sudah terlambat, maka akan ditampilkan pesan bahwa form ini atau persensi form ini sudah ditutup oleh pemilik. Nah, di sini pemiliknya adalah saya. Nanti akan ada notifikasi email ketika form ini sudah ditutup. Oke, kita ganti saja karena di sini bahasa Inggris. Ganti persensi ini telah ditutup oleh di sini saya pakai admin ya, oleh guru ya. Saya hapus. Nah, di sini tetap kita menampilkan ya. Kita kasih kata apply. Nah, di sini berarti berkaitan dengan email kita. Jadi nanti di sini ada notifikasi yang nanti karena di checklist ya, email from owner when submission are closed. Jadi ketika nanti form ini sudah ditutup sesuai batas waktu, maka akan ada email notifikasi masuk ke email kita karena kita ownernya.
save and enable. Oke, ini kita sudah memberikan batasan waktu dan langkah terakhir. Kita tunggu prosesnya. Oke, ini sudah selesai. Jadi indikasi kalau ini sudah tersimpan dan aktif adalah sudah tidak bisa menekan tombol save and enable. Nah, kalau kita mau menonaktifkan berarti kita tekan tombol disable. Nah, kita close. Setelah itu langkah terakhir kita aktifkan respon. Kita buat spreadsheet atau respon baru. Ya, di sini langsung buat spreadsheet baru. Presensi mata pelajaran administrasi kita buat. Oke, di sini tinggal menunggu tanggapan dan akan diarahkan ke spreadsheet kita yang tadi kita buat. Nah, di sini ada timestamp, email, nama lengkap, kelas, nomor absen, tanggal presensi dan waktu presensi. Kita close. Oke, kita arahkan ke bagian pertanyaan. Setelah itu kita buat tinjau. Nah, untuk membagikan link yang paling simple ya adalah dengan mengcopy link dari pratinjau. Jadi ada perbedaan kalau ini adalah link edit form kita. Kalau kita arahkan kepada pratinjau, maka di pratinjau ini yang nantinya akan dibagikan, link yang akan dibagikan kepada siswa. Oke, sekarang kita coba kita bagikan. Saya akan menjadi akun saya yang satunya akan menjadi siswa. Nah, di sini saya aktifkan dulu untuk pengiriman filenya. Kita akan coba melebihi batas waktu ya. Di sini tadi di tutorial saya adalah 20-15 menit. Nah, jangan lupa cek email Anda karena di sini ada notifikasi keamanan biasanya di Google. Karena kita mengkaitkan form limiter dengan akses ke akun Google kita, otomatis ada indikasi pemberitahuan notifikasi dari Google. Oke, saya coba kirim link ini ke nomor saya sendiri. Supaya mempermudah saja untuk pembuktian. Oke, sudah saya close. Nah, ini akan saya coba logout ya. Ini saya tutup semuanya. Terus saya akan coba logout dan menggunakan akun yang lain. Oke, saya logout. Kita pilih sign in akun yang satunya. Waktunya sekarang sudah jam 20.15 ya. Kita cek apakah berfungsi form limiternya. Saya aktifkan WhatsApp lagi untuk mengcopy link. Oke, sudah tampil. Saya copy linknya. Nah, sini saya copy. Setelah itu saya taruh ke sini ya. Nah, kita coba. Sekarang sudah lebih 1 menit ya. Oke,
presensi mata pelajaran administrasi infrastruktur jaringan minggu kedua, presensi telah ditutup oleh guru. Baik, aris.cokroWD@gmail.com. Nah, lanjutkan pengumpulan tanggapan, hanya editor formulir yang bisa melihat link ini. Hanya editor, ya. Karena di sini saya pakai 2 akun. Nah, maka saya bisa membuka. Jadi di sisi siswa itu tidak akan bisa membuka. Tapi di sisi editor atau pembuat formulir, dalam hal ini adalah guru, maka masih bisa melakukan proses editor. Ya, editor di sini otomatis, karena saya di sini pakai akun saya yang satunya, ya, dan sudah terlambat karena di sini tadi settingan formulirnya adalah pukul 20.15 menit dan saya sudah terlambat 2 menit, maka otomatis presensi sudah ditutup oleh form limiter. Nah, mungkin itu sedikit tutorial dari saya, semoga bermanfaat. Bila bisa bilhaq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.